Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29 SMA Negeri 1 Pamutan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang materi perpindahan kalor. Nah, di video kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana terkait perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk langsung saja kita ke praktikum. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama 2 buah gelas, kemudian 2 buah sendok, yang satu terbuat dari logam dan yang satu terbuat dari plastik. Kemudian ada mentega secukupnya dan juga ada air panas. Langkah pertama, siapkan 2 buah gelas, lalu ambil sendok yang terbuat dari logam dan beri mentega pada bagian ujung gagang sendok. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas. Lakukan hal yang sama pada sendok yang terbuat dari plastik. Setelah kedua sendok siap, maka langkah selanjutnya adalah masukkan atau tuangkan air mendidih ke masing-masing gelas. Secukupnya saja ya, tidak usah terlalu penuh. Amati perubahan yang terjadi pada mentega. Nah, ini untuk sendok yang terbuat dari logam, bisa terlihat bahwa lama-kelamaan mentega akan mencair atau meleleh. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari air panas sebagai zat yang memberikan kalor ke ujung sendok yang telah diberi mentega sebagai zat yang menerima kalor. Perpindahan kalor ini melalui zat perantara berupa gagang sendok yang terbuat dari logam. Untuk sendok yang terbuat dari plastik, mentega tidak meleleh. Hal ini dikarenakan kalor dari air panas tidak dialirkan ke ujung sendok yang sudah diberi mentega melalui gagang sendok yang terbuat dari plastik. Panas tersebut dibiarkan menumpuk pada ujung gagang sendok yang telah terendam oleh air panas. Pada saat kita memegang ujung sendok atau gagang sendok yang terbuat dari logam, maka akan terasa panas. Hal ini membuktikan adanya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, panas pada ujung atau gagang sendok inilah yang menyebabkan mentega mencair. Dan pada saat kita memegang ujung sendok atau gagang sendok yang terbuat dari plastik, maka tidak terasa panas. Hal ini dikarenakan perantara yang digunakan adalah benda isolator.
Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 gelas bening, air hangat secukupnya, es batu secukupnya, pewarna makanan, dan juga 1 buah sendok. Langkah pertama, siapkan 1 buah gelas bening, kemudian isi dengan menggunakan air hangat yang sudah disediakan. Lalu, ambil pewarna makanan, dan tuangkan pada sendok secukupnya. Teteskan pewarna makanan ke dalam air hangat yang sudah dituangkan pada gelas. Nah, di sini terlihat pewarna makanan akan bergerak turun dan mengendap pada bagian bawah air dalam gelas. Selanjutnya, ambil 1 buah potongan es batu, lalu masukkan ke dalam gelas. Dan amati apa yang akan terjadi. Nah, di sini mulai terlihat zat pewarna makanan akan bergerak naik menuju ke atas, kemudian akan melewati daerah di sekitar es batu, dan setelah itu akan bergerak turun. Ini adalah kondisi awal dari air hangat. Ketika kita meneteskan zat pewarna makanan, maka zat pewarna makanan tersebut akan bergerak turun dan mengendap pada bagian bawah. Dan ketika es batu dimasukkan ke dalam gelas, maka zat pewarna dari makanan tersebut akan bergerak naik. Nah, di sini terlihat jelas bahwa bagian yang terlihat seperti asap bergerak merupakan perpindahan dari partikel-partikel zat pewarna makanan. Partikel tersebut akan bergerak naik, kemudian akan bergerak turun. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu perpindahan kalor secara radiasi, alat yang kita butuhkan adalah korek api dan juga telapak tangan kita. Langkah pertama, nyalakan korek api, lalu dekatkan telapak tangan dari arah samping sejauh 4 cm. Kemudian, dekatkan lagi dengan jarak 2 cm dari nyala api. Untuk yang kedua, nyalakan korek api,
Lalu dekatkan telapak tangan dari arah atas sejauh 15 cm. Lalu dekatkan lagi dengan jarak 10 cm dari nyala api. Setelah kita melakukan praktikum uji perpindahan kalor, maka hasil yang dapat kita ambil untuk yang pertama, yaitu uji perpindahan kalor secara konduksi melalui mentega. Nah, pada sendok yang terbuat dari logam, yang mana pada ujungnya sudah kita beri mentega, lalu kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka nanti lama-kelamaan mentega tersebut akan meleleh. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan kalor. Nah, pada peristiwa ini, zat atau benda yang berperan sebagai pemberi kalor adalah air panas, sedangkan zat atau benda yang berperan sebagai penerima kalor adalah ujung sendok yang sudah diberi mentega. Nah, kalor dari air panas akan dialirkan menuju ujung sendok yang sudah diberi mentega melalui perantara gagang dari sendok logam. Sehingga lama-kelamaan nanti ujung sendok yang sudah diberi mentega juga akan terasa panas, sehingga nanti mentega akan mencair. Untuk yang kedua, yaitu dengan menggunakan sendok plastik. Nah, pada praktikum ini, sendok plastik yang sudah diberikan mentega kemudian ditaruh atau dimasukkan ke dalam air panas, menteganya tidak meleleh. Hal ini dikarenakan kalor yang dimiliki oleh air panas sebagai pemberi kalor tidak dialirkan menuju ujung sendok yang sudah diberi mentega. Nah, kalor dari air panas ini akan dibiarkan menumpuk pada bagian ujung sendok yang terendam pada air panas. Nah, teman-teman, adanya perbedaan dari sendok yang terbuat dari logam dan sendok yang terbuat dari plastik tentang meleleh atau tidaknya mentega terjadi karena adanya perbedaan jenis perantara yang digunakan, di mana pada gelas pertama menggunakan perantara berupa gagang sendok dari logam. Seperti yang kita tahu bahwa logam merupakan salah satu contoh dari benda konduktor, sehingga dia dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan pada gelas kedua, kita menggunakan sendok yang terbuat dari plastik. Dan seperti yang kita tahu bahwa plastik merupakan salah satu contoh benda yang bersifat isolator. Artinya, benda tersebut dapat menghantarkan kalor tetapi kurang baik, atau bahkan benda tersebut tidak bisa menghantarkan kalor. Untuk praktikum yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi dengan menggunakan pewarna makanan dan juga es batu. Pada saat pewarna makanan dimasukkan ke dalam air hangat, maka pewarna makanan akan mengendap pada bagian bawah gelas. Hal ini dikarenakan pewarna makanan memiliki suhu yang lebih rendah daripada air hangat tersebut, sehingga pewarna makanan memiliki massa jenis yang lebih berat. Akhirnya, pewarna makanan pun akan tenggelam dan mengendap di bagian bawah gelas. Nah, setelah itu, ketika kita masukkan es batu ke dalam gelas tersebut, maka pewarna makanan akan bergerak naik. Hal ini dikarenakan pewarna makanan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada bagian atas yang sudah diberi es batu. Jadi, bagian atas ini setelah diberi es batu, suhunya akan berubah menjadi lebih dingin atau lebih rendah. Karena pewarna makanan tersebut suhunya lebih tinggi, maka dia memiliki massa jenis yang lebih rendah. Akibatnya, dia akan bergerak naik atau mengapung. Nah, pewarna makanan tersebut nanti akan melewati daerah di sekitar es batu, di mana suhunya jauh lebih rendah.
sehingga suhu dari pewarna makanan yang melewati daerah tersebut juga akan ikut rendah. Akibatnya, massa jenisnya akan berubah menjadi berat, dan ia pun akan bergerak ke bawah. Perputaran atau perpindahan dari partikel-partikel zat pewarna makanan ini merupakan contoh dari peristiwa konveksi. Dan perputaran ini akan terjadi secara terus-menerus sampai zat pewarna makanan tersebut bercampur dengan air hangat dan juga air dingin dari lelehan es batu, sehingga suhu akhir yang terbentuk dari air ini adalah sama. Kemudian untuk praktikum yang ketiga, yaitu uji perpindahan kalor secara radiasi dengan menggunakan nyala api dari korek dan juga telapak tangan. Pada saat kita menyalakan api dan juga telapak tangan kita dekatkan dengan jarak 4 cm dari samping, maka tangan kita lama-kelamaan akan terasa hangat. Dan ketika kita dekatkan lagi dengan jarak yang lebih dekat, yaitu 2 cm, maka panas yang tangan kita rasakan akan lebih tinggi atau lebih panas daripada jarak 4 cm. Begitu juga ketika kita mendekatkan telapak tangan kita dari atas sejauh 15 cm, maka tangan kita akan merasakan hangat dari nyala api. Dan ketika kita dekatkan lagi dari jarak kira-kira 10 cm, maka tangan kita juga akan terasa lebih panas. Tetapi panas antara jarak 2 cm dari samping dengan 4 cm dari samping akan jauh terasa lebih panas dari jarak 2 cm. Nah, begitu juga dari jarak 10 cm dari atas dan juga 15 cm dari atas, panasnya akan jauh lebih terasa pada jarak 10 cm. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini adalah konduksi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui zat perantara, dan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Hal ini dapat kita lihat pada saat praktikum, panas dipindahkan melalui zat perantara berupa gagang sendok yang terbuat dari logam. Nah, gagang sendok ini bersifat konduktor. Sedangkan pada sendok plastik, maka zat perantaranya adalah gagang sendok yang terbuat dari plastik dan bersifat isolator. Nah, untuk yang konveksi merupakan perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan es batu, maka partikel-partikel dari zat pewarna makanan yang kita masukkan sebelumnya akan bergerak naik. Kemudian setelah melewati daerah di sekitar es batu yang lebih dingin, maka nanti partikel-partikel dari zat pewarna makanan akan bergerak turun dan terjadi perputaran partikel-partikel zat pewarna makanan tersebut. Nah, perpindahan partikel-partikel ini termasuk ke dalam contoh perpindahan kalor secara konveksi. Untuk yang radiasi atau yang ketiga, yaitu perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Hal ini terlihat ketika kita mendekatkan telapak tangan pada nyala api yang dihasilkan oleh korek, maka otomatis lama-kelamaan telapak tangan kita juga akan ikut panas. Dan pada peristiwa tersebut, kalor yang berpindah tidak menggunakan perantara apapun. Nah, ciri khas dari konduksi yaitu ia kalornya berpindah melalui perantara, tetapi perantara tersebut tidak ikut berpindah. Sedangkan konveksi ciri khasnya adalah perpindahan kalornya melalui zat perantara dan zat perantaranya tersebut atau partikel-partikel dari zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan radiasi ciri khasnya adalah dia perpindahan kalor tetapi tidak melalui zat perantara. Nah,
Teman-teman bisa mencoba untuk mempraktikannya sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Seperti yang sudah kita praktikkan bersama tadi, baik itu secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.